Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu sebetulnya General Purpose Processor dilihat dari sisi software. Slide ini saya ambil dari buku Embedded System Design Unified Hardware and Software Introduction atau dikarang oleh Frank Fahid di sini dan Tony DeVarkis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas antara lain pengantar tentang General Purpose, kemudian basic arsitektur, operation, programmer view, development environment, kemudian ada ASIP. ASIP di sini kepanjangan dari Application Specific Instruction Set Processor, kemudian Selected Microprocessor, lalu General Purpose Design. Nah, kita awali materi General Purpose Processor ini dengan pengantar. Sebagai pengantar, processor designed for a variety of computation tasks. Jadi prosesor General Purpose ini merupakan sistem digital yang dapat diprogram yang dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas komputasi dalam berbagai macam aplikasi. Hanya di sini processor designed for a variety of computation task, artinya prosesor yang didesain untuk beragam melakukan tugas komputasi yang beragam. Kopian dari prosesor yang sama di sini dapat memecahkan masalah komputasi dalam aplikasi yang beragam seperti sistem komunikasi, otomotif, industri yang tertanam. Kemudian perancangan sistem tertanam yang memilih untuk menggunakan prosesor jenis General Purpose ini untuk mengimplementasikan bagian dari fungsionalitas sistem dapat memperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat dengan menggunakan General Purpose ini antara lain low unit cost. Jadi biaya unit prosesor mungkin akan sangat rendah, bahkan hanya beberapa dolar ataupun kurang dari $1. Hal ini disebabkan oleh biaya yang rendah ini disebabkan oleh manufacturer split NRE. Jadi biaya dari non-recursive engineering. NRE di sini adalah non-recursive engineering. Jadi dapat disebar nilai dari engineering yang mendesain itu dapat dimasukkan ke dalam sebuah manufaktur, biaya manufaktur. Di sini karena salah satu alasannya adalah ya memang itu tadi, untuk biaya rendah, bahwa produsen dari prosesor ini dapat menyebarkan biaya NRE untuk desain prosesor pada jumlah besar, seringkali berjumlah jutaan atau miliaran. Sebagai contoh di sini adalah Motorola yang menjual hampir 1,5 miliar microcontroller di tahun 1996. Motorola yang tren pada waktu itu. Kemudian di sini ada carefully designed synth higher NRE. Jadi dirancang dengan cermat karena NRE yang lebih tinggi dapat diterima. Jadi nilai-nilai
nilai dari desainer, seorang desainer NRE-nya atau desainer engineering-nya itu harus teliti di dalam membuat sebuah desain dari mikroprosesor, karena pabrikan prosesor itu dapat menyebarkan biaya NRE ada sejumlah besar unit. Pabrikan mampu menginvestasikan biaya NRE ini ke dalam desain prosesornya tadi, sehingga tanpa secara signifikan akan meningkatkan biaya unit. Dengan demikian, produsen dari prosesor dapat menggunakan arsitek komputer berpengalaman yang menggabungkan fitur arsitektur canggih dan dapat menggunakan teknik optimasi terdepan, misalkan teknologi IC canggih dan tata letak VLSI buatan tangan untuk komponen penting. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan performa, kemudian ukuran dan power. Lalu yang ketiga, low NRE cost, short time to market prototype, high flexibility. Perancangan sistem embedded mungkin dikenakan biaya NRE yang sangat rendah karena perancang hanya perlu menulis perangkat lunak dan kemudian menerapkan compiler dan atau perakit yang keduanya matang dan teknologi berbiaya rendah. Dengan demikian, artinya si engineering tadi tidak mendesain dari awal prosesornya, tetapi hanya mengimplementasikan atau menerapkan sebuah program ke dalam chip tersebut. Dengan cara ini mungkin akan fleksibilitasnya akan memiliki fleksibilitas yang tinggi karena perancang dapat melakukan atau membuat program ulang perangkat lunak tersebut secara langsung. Nah, itu tadi salah satu faktor-faktor atau fungsionalitas sistem dalam memperoleh beberapa manfaat dari general purpose processor. Basic arsitektur, control unit dan data path. Nah, prosesor general purpose yang memiliki tujuan secara umum kadang-kadang juga bisa disebut dengan CPU atau Central Processing Unit, atau bisa dibilang sebuah mikroprosesor. Terdiri dari path, di sini ya, ada path di sini. Ini ada path. Path, terdiri dari path dan pengontrol, control unit atau unit kontrol di sini, yang terkait dengan erat dengan yang namanya memori. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang ketiganya ini, data path, control unit, kemudian memori. Kalau dilihat sendiri, apa sih sebetulnya data path? Atau sebetulnya di sini adalah, kalau bisa dibilang diartikan, adalah jalur data. Jadi di dalam data path ini itu terdiri dari sirkuit untuk mengubah data dan untuk menyimpan data sementara.
datapad sendiri berisi unit ALU, Arithmetica Logic Unit, yang mampu mengubah data melalui operasi seperti penjumlahan, pengurangan, logika AND atau OR misalkan, kemudian inverting, kemudian pemindahan. Jadi ALU juga menghasilkan sinyal status, sering disimpan dalam register status. Ada kaitannya dengan register. Jadi di situ register status ini tidak ditampilkan di sini. Jadi menunjukkan kondisi data pada waktu tertentu. Apakah di situ akan data yang ada di situ menunjukkan nilai 0 atau penambahan 2 item dan menghasilkan carry. Jadi datapad ini di dalam datapad ini berisi register yang mampu menyimpan data sementara. Data sementara dapat membackup data yang dibawa dari memori tetapi belum dikirim melalui ALU. Data yang berasal dari ALU, data dari sini, yang akan diperlukan untuk operasi ALU nanti atau akan dikirim kembali ke memori. Dan data yang harus dipindahkan dari satu lokasi memori ke yang lain. Bus data internal adalah bus tempat data bergerak dalam datapad. Ini bus. Sedangkan bus data eksternal adalah bus tempat data dibawa ke dan dari data memori. Tempat data memori. Jadi biasanya kalau kita lihat n-bit prosesor di sini, biasanya dalam memindahkan prosesor itu dengan ukurannya. Jadi di sini ukuran prosesor ini bisa dilihat dari lebar bit dari komponen datapad. Komponen datapad. Lebar bit dari komponen datapad. Bit yang merupakan digit biner adalah unit dasar data dasar prosesor, mewakili nilai 0 rendah. Jadi n-bit ini menunjukkan bahwa lebar dari register yang ada di datapad. Register yang ada di datapad. Dan nilainya biasanya 0 tinggi, 1. Ya, di situ ukuran lebar bit karena bit itu bersifat biner 1 atau 0. Jadi ukuran prosesor biasanya termasuk prosesor 4 bit sampai 64 bit. Jadi dalam beberapa kasus mungkin pernah kita lihat, kita ketemukan ukuran yang berbeda karena memiliki perbedaan di antara registernya, ALU, bus internal, dan bus eksternal. Jadi bit ini merujuk kepada lebar dari bit ALU register. Kemudian ada bus jalurnya, jalur bus. Ya, jadi misalnya sebuah prosesor mungkin memiliki bus internal 16 bit ALU dan register, tetapi hanya bus eksternalnya 8 bit untuk mengurangi pin pada IC tersebut. Nah, terkadang kita menemukan hal semacam itu, tidak jarang. Kemudian controller. Pengontrol terjadi di sini, controller. Controller terdiri dari sirkuit yang mengambil instruksi program dan untuk memindahkan data ke, dari, dan melalui datapad sesuai dengan instruksi tersebut.
controller ini berisi penghitung program ini, program counter atau disebut program counter. PC, di mana di sini fungsinya adalah menyimpan alamat dalam memori dari instruksi program berikutnya yang harus diambil. Menyimpan alamat dalam memori. Lalu di sini ada register instruksi atau instruction register. Instruction register. Di sini fungsinya untuk menyimpan instruksi yang diambil. Jadi berdasarkan instruksi ini, logika kontrol pada controller ini akan menghasilkan sinyal yang sesuai untuk mengontrol aliran data dalam data path. Aliran ini dikontrol oleh instruksi register. Jadi aliran tersebut dapat mencakup memasukkan dua register khusus ke dalam ALU, menyimpan hasil ALU ke dalam register tertentu, atau memindahkan data antara memori dan register. Jadi di sini program counter, ukuran program counter mendeterminasi alamat, lebar alamat. Jadi lebar bit pada program counter, lebar bit ini mewakili ukuran dari alamat prosesor. Jadi ukuran alamat, ukuran dari address ini tidak tergantung pada ukuran data. Tidak bergantung pada word data. Ukuran alamat seringkali lebih besar. Jadi di sini ukuran di sini lebih besar dari data word atau word data. Jadi di sini address space itu menentukan jumlah lokasi memori yang dapat diakses secara langsung, disebut sebagai ruang alamat atau ruang memori. Jika ukuran alamat adalah M, ya, jika di sini ukurannya itu adalah M, maka ruang alamatnya adalah 2M. Misalkan address space-nya ya, misalkan di sini kalau ukuran alamat ini adalah M, maka ruang alamat adalah 2M. Dengan demikian prosesor dengan PC 16 bit, misalkan di sini PC sama dengan 16 bit atau program counternya 16 bit, dapat langsung mengatasi 216 sama dengan lokasi memori. Dapat mengatasi sekitar 216 sama dengan 6 dari 65 536 lokasi memori. Jadi di sini nilai ini 65 ini sama dengan 64
K. Jadi walaupun di sini meskipun 1K itu sama dengan 1000 ya. Jadi angka ini akan mewakili 64.000. Jadi tidak angka yang sebenarnya 65,536 bukan seperti ini. Ini mewakili nilai seperti ini. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa 1K itu sama dengan 1024. Ya. Jadi di sini untuk setiap instruksi, controller ini biasanya mengurutkan melalui beberapa tahap seperti mengambil instruksi dari memori, mengambil instruksi melalui instruksi register dari memori, mendekodekannya, mengambil operan, mengeksekusi instruksi dalam data bus dan menyimpan hasil. Ya. Jadi semakin pendek nanti kan di dalam jalur jalur pendeknya, jalur memorinya, maka frekuensinya akan semakin, ini berkaitan dengan nilai dari frekuensi. Lalu memori. Jadi memori ini dapat berupa memori baca ROM atau memori yang dapat dibaca dan ditulis RAM. Jadi ROM ini biasanya jauh lebih ringkas daripada RAM. Sistem tertanam atau sistem embedded ini sering menggunakan ROM untuk memori program. Karena tidak seperti pada sistem desktop. Program sistem embedded ini tidak akan berubah. Kalau di dalam desktop mungkin penyimpanan di RAM, kalau listrik mati tentu dia akan hilang. Jadi sifatnya kalau dia diterapkan di dalam embedded system, datanya ini bersifat konstan, dapat disimpan dalam ROM, tetapi data lain tentu saja membutuhkan RAM. Basic arsitektur. Jadi di sini ada dua arsitektur memori. Yang pertama adalah Princeton dan Harvard. Jadi kita dapat menyimpan program dan data secara bersamaan di dalam memori atau secara terpisah. Di dalam arsitektur Princeton, di sini kita lihat Princeton, data dan program, ya, program dan data itu berbagi ruang memori yang sama. Dia memiliki memori yang sama di sini. Memori dan program dan data ini memiliki di dalam satu ruang memori yang sama. Sedangkan di dalam Harvard, ruang memori program berbeda dari ruang data memori. Dari gambar ini, keduanya ini merupakan dua metode di dalam pengolahan memori. Jadi kalau kita lihat di sini, Princeton dapat menghasilkan koneksi perangkat keras yang lebih sederhana ke memori karena dia hanya memiliki satu jalur saja. Jadi hanya memiliki satu koneksi saja.
Sedangkan pada Harvard, walaupun memerlukan dua koneksi, dapat melakukan instruksi dan pengambilan data secara bersamaan, paralel, sehingga dapat menghasilkan performansinya dengan menggunakan chatbot ini tentu akan lebih naik performansinya. Jadi kalau kita bilang bahwa sebagian besar mesin itu memiliki arsitektur Princeton, kecuali setelah Intel ya, Intel 8051 itu menggunakan arsitektur Harvard. Bahkan IC saat ini sudah menerapkan itu dua memori arsitektur. Sekarang cache memory. Cache memory access may be slow. Jadi untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam mengakses, yaitu baca dan tulis memori, dibutuhkan sebuah kopi lokal dari sebagian memori dapat disimpan dalam memori yang kecil tetapi cepat yang disebut dengan cache. Cache ini kenapa disebut cache? Cache ini kalau kita artikan adalah kantong ya, saku, kantong kecil. Nah, seperti yang diilustrasikan di sini ya. Jadi si prosesor ini, controller prosesor, dia tidak akan langsung menuju ke memori. Jadi memori cache ini akan sering berada di dalam chip dan sering menggunakan teknologi RAM statis yang cepat tetapi mahal daripada RAM dinamis yang lebih lambat tetapi lebih murah. Jadi memori cache ini didasarkan pada prinsip bahwa jika pada waktu tertentu prosesor mengakses lokasi memori tertentu, jadi prosesor ini ketika dia akan mengakses lokasi, kan ini memori ini memiliki lokasi alamat tertentu bagi beberapa, banyak sekali. Maka prosesor kemungkinan akan mengakses lokasi itu dan tetangga terdekat dari lokasi dalam waktu yang dekat. Jadi ketika kita pertama kali mengakses suatu lokasi dalam memori, kita menyalin lokasi itu dan bloknya menyimpan blok ini, mengakses ini, menyimpan terlebih dahulu ke cache dan kemudian mengakses salinan lokasi itu ke dalam cache. Nah, ketika mengakses lokasi lain, pertama kali kami memeriksa tabel cache untuk melihat apakah salinan lokasi berada di cache. Apakah salinan ini sudah disalin di sini? Kalau dia berada di cache, maka tentu prosesor ini akan lebih mudah untuk membaca dan menulis supaya lebih cepat. Jadi perlu salinan supaya si prosesor ini tidak langsung ke memori. Tentu kalau kita dalam proses data, seorang prosesor ingin membaca dan tulis langsung ke memori, tentu akan menjadikan proses tersebut menjadi lambat. Supaya mempersingkat waktu. Cache memory, kegunaan cache memory. Jadi di sini cache is small, kecil, tapi cepat.
Jadi lebih dekat kepada memori close to processor. Sini. Jadi cache ini merupakan sebuah memori yang lebih dekat ke prosesor. Jadi dia akan menyimpan salinannya, bagian kopian dari memori yang sebenarnya di sini. Ya. Menyimpan supaya si prosesor ini tidak mengakses langsung ke sini dan mempersingkat laju atau kinerja dari prosesor. Proses pipelining. Jadi di dalam proses proses instruksi sebuah mikroprosesor ada beberapa tahapan dasar. Ya, yang pertama itu adalah fetch instruction. Jadi pada proses fetch instruction ini tugasnya adalah membaca instruksi selanjutnya dari memori ke register. Kemudian ada decode, instruksi decode. Pada proses ini tugasnya adalah menentukan operasi yang diwakili instruksi dalam register instruksi. Misalkan tambah atau memindahkan, move, ya, dan lain sebagainya. Kemudian operan, fetch operan. Fetch operan itu tugasnya memindahkan data operan instruksi ke register yang sesuai. Kemudian execute, operation execute ini bertugas memberikan register yang sesuai melalui ALU dan kembali ke register yang sesuai. Jadi mengeksekusi register yang sesuai ALU yang dimilikinya. Kemudian simpan hasil, store result, menyimpan hasil. Jadi tugasnya menulis register ke dalam memori. Jika setiap tahap membutuhkan siklus clock. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa satu siklus mungkin membutuhkan beberapa siklus untuk menyelesaikan. Nah, kalau kita lihat di sini, proses pipelining itu berbeda dengan non-pipeline, pemipaan kalau bisa dibilang. Jadi pipelining ini adalah cara untuk meningkatkan throughput instruksi mikroprosesor. Meningkatkan throughput. Nah, kita bisa analogikan di sini ada seseorang, dua orang yang bertugas mencuci dan mengeringkan 8 piring. Ya. Di sini 1, 2, 3 sampai 8. Dua orang tugas yang mencuci dan mengeringkan 8 buah piring. Dalam satu pendekatan, orang pertama mencuci semua piring, 8 piring dulu. Kalau dia non-pipelining, prosesnya, tugasnya, yaitu seorang pertama dia akan menyelesaikan 8 piring. Dan kemudian orang kedua mengeringkan semua piring. Dengan asumsi 1 menit, ya, 1 menit per piring. Jadi pendekatan dengan menggunakan pendekatan non-pipelining ini tentu akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi 16 menit ya misalkan. Misalkan kalau 1 piring ini adalah 1 menit, tentu non-pipelining ini dengan sistem non-pipelining tentu akan membutuhkan waktu mulai dari pencucian sampai pengeringan. Dari 8 piring membutuhkan waktu yang 16 menit. Jadi pendekatan ini jelas tidak efisien karena setiap saat hanya satu orang yang bekerja dan yang lainnya menganggur. Sebelum
orang ini ya, sebelum orang ini selesai mencuci, tentu di sini akan tidak bekerja. Jelas di sini pendekatan yang lebih baik adalah bagi orang kedua untuk mulai mengeringkan piring pertama segera setelah dicuci. Nah, itulah maka ini ada proses pipe cleaning. Jadi dalam pendekatan pipe cleaning ini dia hanya membutuhkan 9 menit dengan 1 menit untuk hidangan pertama dicuci dan kemudian 8 menit lagi sampai hidangan terakhir atau piring terakhir itu dikeringkan. Jadi ketika dicuci piring pertama, tugas pertama ini selesai, langsung dia dikeringkan, tugas yang lain menyusul. Jadi proses pipe cleaning mulai dari fetch instruction, mengambil pada tugas pertama langsung dieksekusi, dikodekan. Kemudian tugas pertama di fetch optional, kemudian dieksekusi baru disimpan. Jadi pipe cleaning instruction execution di sini proses pipe cleaning. Hanya saja di dalam proses pipe cleaning ini percabangan akan menimbulkan masalah untuk pipe cleaning ini, karena di sini kita tidak tahu instruksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Salah satu contoh solusinya adalah dengan menghentikan terlebih dahulu pekerjaan yang pertama. Ketika ada terjadi percabangan, itu proses pipe cleaning. Instruction stored in memory. Bagaimana instruction disimpan di dalam memori? Jadi setiap bentuk konfigurasi sebuah instruksi assembly dan urutan instruksi pada program assembly disimpan dalam memori prosesor seperti di sini ya. Jadi biasanya instruksi itu memiliki dua bagian opcode dan bagian operan. Dua bagian ini opcode, ini operan. Jadi opcode ini secara spesifik beroperasi yang akan berlangsung selama instruksi. Jadi dapat mengklasifikasikan instruksi ke dalam 3 kategori. Jadi instruksi transfer data memindahkan data antara memori dan register, antara saluran input output dan register, dan antara register itu sendiri. Sedangkan bagian operan itu akan menentukan lokasi data aktual yang mengambil bagian dalam operasi. Operan sumber berfungsi sebagai input untuk operasi, sementara operan tujuan menyimpan output. Jadi jumlah operan di sini per instruksinya bervariasi. Beda prosesor, beda jumlah operan yang diterapkan. Jadi tergantung jenis instruksinya. Kemudian di sini ada addressing mode. Pada operan field, hal ini dapat menunjukkan lokasi data melalui salah satu dari beberapa mode pengalamatan. Diilustrasikan dalam gambar di sini ya. Dalam pengalamatan langsung, misalkan addressing, pengalamatan, mode pengalamatan. Addressing mode berarti adalah mode pengalamatan langsung.
dalam pengalamatan langsung ini, operand field berisi data itu sendiri. Kemudian di dalam pengalamatan register, operand field berisi alamat dari register data di mana data berada. Operand field itu berisi dari alamat register data. Di mana sebetulnya data berada? Data ini berada di register file content. Sedangkan di register indirect yang tidak langsung, ini operand field itu berisi alamat register. Yang pada gilirannya berisi alamat lokasi memori tempat data berada. Jadi alamat yang tidak langsung ini harus melangkah dulu melalui memory address. Alamat memorinya berisi data memori, kemudian datanya yang sebelum nantinya ditunjukkan data itu berada di mana? Ternyata di memory content. Kemudian dalam pengalamatan direct langsung, operand field itu adalah berisi alamat lokasi memori address, yang pada gilirannya berisi alamat lokasi memori tempat data berada. Dia langsung tidak melalui register. Memory address langsung menuju ke data memorinya. Lalu indirect, mungkin di sini yang indirect bidang operasi berisi pada lokasi memori yang pada gilirannya ke memori tempat data berada, memory address dan data, lalu dilompatkan ke data. Jadi mungkin pemahaman tentang pengalamatan mode ini akan mudah dipahami kalau kita menggunakan bahasa assembly. Mungkin mereka yang akrab dengan bahasa terstruktur dapat mencatat bahwa pengalamatan langsung itu dapat mengimplementasikan variabel reguler, dan pengalamatan mengimplementasikan pointer tidak langsung. Itu addressing mode. Sekarang a simple instruksi set. Di sini kalau kita lihat di sini ada set instruksi sederhana, di mana pada assembling instruksi sebetulnya bahasa assembling itu merupakan bahasa yang kumpulan dari instruksi-instruksi set. Ya. Di mana move itu memindahkan register RN ya, secara langsung dengan dalam langsung, berarti logikanya di sini pengalamatannya adalah langsung memindahkan dari memori ke memori content ke data. Ya. Memindahkan direct langsung RN operasinya pada bit pertama. Ini ada opcode, kemudian ini adalah operan 1, operan 2, operan 1, operan 2. Nah, operan 2 belum tentu bisa dibagi lagi. Nah, di sini ada add, penjumlahan dan pengurangan. Ya.
Rn itu sama dengan Rn plus Rm. Ini instruksi set. Jadi move, jadi pindahkan Rn dipindahkan ke direct, kemudian direct dipindahkan ke Rn lagi. Jadi hanya dibolak-balikkan. Bagaimana sih memindahkan set instruksi satu ke yang lain. Nah, kalau kita bandingkan antara program C untuk melakukan instruksi looping, ya, kita bandingkan dengan program assembly. Nah, di sini sungguh rumit sekali. Hanya saja kalau kita memahami ini dalam memprogram, tentu akan lebih cepat mesin tersebut mengeksekusi, karena tidak dibutuhkan compiler, ya, tidak dibutuhkan sebuah compiler untuk interpreter, ya, untuk mengejawantahkan bahasa tingkat tinggi level 1 ini. Nah, di sini tentu akan lebih besar, lebih panjang langkahnya untuk membuat sebuah instruksi loop saja. Sebagai contoh, misalkan, jadi contoh parallel port driver. Pada contoh ini menyediakan aplikasi pemrograman bahasa rakitan dari driver tingkat rendah yang menunjukkan bagaimana port paralel PC. Nah, ini port paralel pada PC berbasis personal komputer 32 bit dapat digunakan untuk melakukan input-output digital. Jadi, proses tulis baca pada 3 register khusus menghasilkan komunikasi paralel pada PC. Ini ada 3, 1 register, 2, 3. Ketika register tersebut sebenarnya dalam chip namanya chip di sini adalah chip yang dipakai paralel, ya, ini chip sendiri, port paralel di sini itu adalah ada 8255A. Peripheral Interface Controller atau biasa dikenal dengan dulu PIC terkenal. Dalam mode searah, mode power on reset default, perangkat ini akan mampu mendorong 12 bit, 12 output dan 5 jalur input. 5 jalur input, kemudian ada 12 output 1, 2 sampai 9, kemudian pada pin 14, 16, 17. 1, 2 sampai 9, 14, 16, 17. Jadi di situ pin-pin ini gambar pin di mana konektor port paralel yang kita kenal dulu, sekarang yang sudah tidak dipakai lagi atau jarang sekali, bahkan tidak dipakai lagi, yaitu sebagai port LPT. Jadi di situ saklar ini atau switch terhubung ke pin nomor 13. Pin ke-13. LED terhubung ke nomor pin 2.
slide kedua. Jadi program yang ada di PC nantinya harus memantau saklar input dan menyalakan LED yang sesuai. Jadi pada gambar ini akan memberikan kode program semacam itu dalam bahasa assembly. Jadi kita harus memperhatikan instruksi perakitan input outputnya dalam baca dan tulis register internal dari PIC. Dia mengambil dua operan. Jadi pada program itu kita bandingkan tadi. Di sini kita bandingkan antara program yang menggunakan bahasa C dengan bahasa assembly. Kalau kita lihat di sini, point main while one check port, hanya sebatas ini. Kalau dilihat di sini perlu adanya, jadi mengaplikasikan aplikasi tingkat tinggi. Program perakitan ini untuk bentuk sederhana dari program driver perangkat paralel tadi. Ada sedikit perbedaan. Nah, ada lagi sistem call invocation. Sistem call invocation ini merupakan mekanisme bagi aplikasi untuk memanggil sistem operasi. Ini analog dengan panggilan prosedur atau fungsi seperti dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi ketika suatu sistem program memerlukan beberapa layanan dari sistem operasi, ia menghasilkan interupsi perangkat lunak yang telah ditentukan yang dilayani oleh sistem operasi. Parameter khusus untuk layanan yang diminta biasanya diteruskan ke program aplikasi. Jadi operating system ini menyediakan perangkat lunak yang diperlukan untuk memperbaiki gangguan atau interupsi dari hardware. Menyediakan pula driver perangkat sebagai driver perangkat peripherals yang ada di sistem. Kalau kita lihat sistem singkatnya di situ bahwa sistem operasi ini akan mengabstraksi rincian perangkat yang keras, mendasarinya dan menyediakan lapisan aplikasi antarmuka ke perangkat keras melalui mekanisme panggilan sistem. Kita lihat di sini contoh dari sistem call open, sistem call pemanggilan sistem operasi. Kemudian ada software development process. Mungkin beberapa perangkat lunak dan perangkat keras umumnya akan mendukung pemrograman prosesor untuk keperluan umum. Pertama, kita harus membedakan antara dua prosesor yang kita akan proses saat mengembangkan sebuah sistem tertanam. Satu prosesor itu prosesor pengembangan, development processor ya, atau sebuah development processor, bisa anggap saja itu adalah prosesor AVR misalkan.
dimana atau Arduino lah ya, platformnya Arduino. Di situ tempat kita menulis dan mendebak sebuah program. Jadi dalam proses ini bagian dari komputer desktop. Jadi Arduino ya, ini makanya di sini fase implementasi ada fase verifikasi. Ya, di situ ada prosesor lain adalah prosesor target. Maaf. Jadi ada prosesor pengembang misalkan kita punya PC ya, desktop. Kemudian ada prosesor lain yang saya anggap tadi adalah prosesor atau Arduino yang akan kami kirimi program ke dalamnya ya. Jadi kedua prosesor ini tentu memiliki perbedaan. Memiliki perbedaan. Nah, bagaimana mengembangkan sebuah prosesor pengembangan software dari ke dalam prosesor ini? Dalam prosesnya, yaitu pemrograman prosesor pada sistem embedded ini mirip dengan penulisan program yang berjalan di komputer desktop. Jadi pada gambar ini adalah proses pengembangan perangkat lunak standar. Jadi alur desain umum untuk aplikasi pemrograman yang berjalan pada komputer desktop dimulai dengan menulis code, menulis source code. Menulis source code. Di sini adalah source code. Apakah itu menggunakan bahasa C atau bahasa assembly? Nah, mungkin di situ bisa menggunakan editor IDE ya. Dari pengembangan ini tentu akan di compiler. Nah, makanya ketika kalau kita menggunakan bahasa tingkat tinggi, misalkan bahasa C, Python, PHP dan lain-lain sebagainya, tentu di sini akan dilakukan kompilasi, butuh interpreter, karena tidak bisa bahasa C langsung dikenali menjadi bahasa biner, tidak akan mampu. Ya, makanya di compiler ke dalam file biner yang sesuai. Ketika assembly, maka di compiler dengan assemble ke bahasa biner. Selanjutnya, kita akan menguji program dengan menjalankan file yang dapat dieksekusi di bawah perintah debug. Jadi ada beberapa program, kemudian tergantung dari bahasanya, apakah itu di compiler atau assembly, kemudian digabungkan tugas-tugasnya, di-linkkan dalam satu library, barulah dieksekusi. Dieksekusi, apakah terverifikasi dari program ini? Ya, biasanya kan kalau kita, ini ceritanya, ini adalah verifikasi fase ini berkaitan dengan Arduino. Asumsinya, ini adalah IDE Arduino.
ketika kita menulis bahasa C di sini, tentu di dalam IDE Arduino tentu ada compiler ya. Ada compiler, kemudian yang akan diproses menjadi binary file. Dibuatlah sebuah linker, barulah terjadi proses, hasilnya adalah file execution. Pada file execution ini, sebelum kita eksekusikan ke Arduino, tentu akan dilakukan debug atau verifikasi terlebih dahulu. Ketika kita lakukan proses verifikasi, tentu di situ terkadang biasanya kita menggunakan profiler untuk menunjukkan hambatan kinerja dari program tersebut. Ya. Pada fase verifikasi ini, apakah di situ akan terjadi atau menemukan kesalahan dalam penulisan program? Kalau iya, maka proses debug dilakukan. Debug terhadap sebuah file program. Ini untuk mencari bottleneck-nya di mana, kinerja dari bottleneck-nya. Maka dia akan kembali ke fase implementasi awal, yaitu dengan debug, menulis kembali, meneliti kembali file-file program. Nah, itu langkah dari pengembangan software di dalam sebuah pengembangan software untuk sistem embedded. Ya. Jadi kita lihat di sini, biasanya semua alat ini telah digabungkan menjadi satu lingkungan pengembangan DE ya. Development Processor, DPC, bagian B. Ya. Jadi gambar yang ada di B ini menunjukkan aliran desain untuk mengembangkan perangkat lunak embedded. Ya. Berbeda dengan fase yang A, di fase implementasi. Fase implementasi di sini yang merupakan proses kompilasi, perakitan dan verifikasi program. Sama seperti yang digunakan dalam merancang aplikasi yang ditujukan pada komputer desktop. Kemudian debugger, emulator, programmer. Fase implementasi di B, melakukan debug pada external tool di luar dari development processor. Nah, ini yang board yang akan digunakan dalam embedded system. Ini verifikasi proses implementasi dari program tadi ke dalam sistem ini. Ini simple simulator for a simple processor menggunakan bahasa C sebagai contohnya. Jadi general purpose processor di sini merupakan sebenarnya hanya sebuah prosesor tunggal ya, yang tujuannya untuk memproses instruksi yang disimpan dalam memori program. Ini ada jenis-jenis prosesor Intel Pentium 3 yang memiliki clock speed 1 GHz, lebar busnya 32, berarti artinya dia memiliki register 32 bit sampai ke microcontroller. Nah ini kan, ini ada general purpose. Ini general purpose ini jenisnya adalah MIP, Intel Pentium, IBM,
MIPS strong arm. Kemudian ada microcontroller di mana dia menerapkan Intel 8051. Sampai sekarang itu ada AVR, ada ARM. Nah, di sini bus bitnya ada 8 bit. Sekarang sudah hampir sama prosesornya dengan PC, tapi kegunaannya yang berbeda. Lalu ada digital signal processor. Tadi general purpose processor. Nah, sekian video ini. Apabila ada pertanyaan lebih jauh, silahkan nanti kita diskusikan via email, via Google Classroom, ataupun via media sosial yang lain. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.